Hasanan sanat tadi ad-dirasa fi hadhil laila bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laila Saidah, kaif hal ya akhi? Bi khair Alhamdulillah. insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Nasil ila ayu darsin. Nawasit. Isim-isim yang dibaca nasab masih. Oke, kita sampai di nasab ya. Nah, kemarin kita bahas tentang isim-isim yang dibaca rofa. Masih ingat akhi? Uzkur apa Allah. saja yang dibaca rofa? Sambil sudah share screen ya. Tafadolahi. Apa saja isim fa'il. Terus, Isim-isim yang dibaca rofa, apa saja? fa'il, Fa'il, sohi, summa, kemudian mada. tawabi. Oh, oh. Itu kita ya. Nah, Yang pertama naibul fa'il, ah, mubtada, mubtada, khobar sohi, mubtada, khobar mubtada, summa. Yang nawasih khobar, apa? khobar ina, Khobar, khobar isim ina, kana, isim kana isim wa kana, akhwatuha, khobar ina, khobar tawabi, ina, atau, masih ingat? tawabi Atau sifat dan, adalah sifat atau mausuf. sifat mausuf atau ya. Izofah juga apa enggak nih? Coba intadir. Sa'aro. Nah, taukid dan badal ya. Nasab, sekarang kita akan membahas isim-isim yang dibaca nasab. Kemarin kita belum bahas sama sekali nih, Yahi. Belum belum. Belum ya? Belum asanan. Yang pertama adalah maf'ul ya. Maf'ul atau jamaknya mafail. Nah, di sini objek ya. Jadi bedanya kita kan biasanya bahas subjek, predikat, objek. Nah, objek yang dimaksud ini adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Jadi nggak semuanya masuk kategori maf'ul ya. Bisa jadi menunjukkan kondisi atau memperjelas, tapi yang jelas kalau maf'ul itu sesuatu yang dikenai pekerjaan. Yang Kerjaan. pertama adalah maf'ul bih. Jelas banget ya, maf'ul bih itu seperti saya makan roti, saya bermain bola. Roti dan bola di sini akan menjadi objek. Biasanya berbentuk benda ya. Contoh roja'at tiflu ad-darosahu atau darsahu. Seorang anak itu mereview pelajaran. Jadi darsanya jadi maf'ul bih. Hati-hati Ahi. Coba Ahi bikin. Terus, contoh yang lain. Nah, contoh yang lain objek. Ak- eh, Objek aja biasa. Saya apa misal. Ana akulu ruzza. Nah, anak aku ruza. Maka ruza di sini jadi objek. So, berikutnya salah ya kalau objek biasa. Sekarang maf'ul mutlak. Masih ingat Ahi? Maf'ul mutlak itu biasanya digunakan kalau nanti di balaghah itu ya Ahi. Untuk sesuatu yang penguatan ya. Artinya dia ingin menunjukkan kesungguhan, jadi dia diulang lagi. Biasanya bentuknya adalah isi masdar yang diambil dari kata kerja sebelumnya, baik secara lafzon maupun maknan. Kadang pakai sinonimnya juga boleh, Ahi. Contoh, roja'atiflu darsahu, isim masdarnya Roja'an. roja'a apa? Muroja'atan. Hati-hati ya, Ahi. Dia diambil dari darsa udah ada loh. Darsa di sini juga maf'ul, tapi maf'ul bih gitu ya. Untuk yang murojaatan dia menjadi masdar ya atau maf'ul Ter- mut- mutlak. Mutlak. Kemudian contoh lagi misal eh, membaca coba akhi, membaca Quran apa bahasa Arabnya? Qoro'a, Qara'a Muhammadun Qur'anan. misalnya Al-Qur'ana jadi objek tapi maf'ul bih. Qoro'a Muhammadun Al-Qur'ana, masdarnya qoro'a apa? Kiro. Qira'atan. Nah, dia maf'ul bihnya ahi. Sekarang kalau misal ahi kita pakai muradifnya, pakai sinonimnya qoro'a apa ahi? Talayatlu, tilawah. Pernah dengar? Ya. Boleh nggak misal anak pakai qoro'a Muhammadun
Al-Qur'ana tilawatan. Sohi? Masdar juga nggak? Masdar. Masdar. Mafhum ya, Ahi? Jadi jangan sampai Mafhum. ada banyak sebetulnya pembahasannya detail. Ustazah cuman sedikit-sedikit ambil ya. Jadi terkadang maf'ul mutlak ini dia tidak menggunakan secara lafzon, tapi dia secara maknanya juga dapat, ya udah kita masukkan juga. Nah, berikutnya adalah maf'ul fih atau zorof. Biasanya di sini ada bentuk makna yang menunjukkan tempat ya, makan atau zaman. Yang aslinya bisa fil lail, fil nahar gitu kan. Qobla, ba'da, amama, waro'ah, kayak gitu ahi. Cuman dia tidak menggunakan bentuk isim jer atau diidofahkan, tapi dia dinasobkan. Contoh, Roja'at tiflu, kita sengaja pakai contoh yang sama ya, ingin menunjukkan posisi-posisinya itu akan merubah kedudukan, sekalipun dia nasob, tapi tidak semua maf'ul bih. Jadi namanya dorof maf'ul fih gitu ya. Roja'ati fludar sahu lailan. Kan biasanya kalau kita ngomong kan roja'ati fludar sahu fil lail. Nah kalau fil lail itu nanti ditakwil akhi. Jadinya maf'ul fi. Tapi kalau dia mau langsung lailan, nggak apa-apa afdol. Berarti dia menunjukkan nasab. Mafhum ya akhi? Kalau dia dijer berarti dia harus ditakwil. Dirubah dulu gitu. Contoh lagi selain lailan apa akhi? Kalau misalnya contoh anak pakai ini boleh ahyanan. Yang waktu muka lama kita belajar loh ahi. Nadiron itu menunjukkan dorob bukan? Eh Fajaatan, ya kan? Atau misal ghaliban. Masih? Masmu? Masmu, Ayo. masmu. Nah, kalau seandainya kita, jadi nggak harus waktu itu cuma lail nahar ya. Ahyanan, itu termasuk maf'ul apa, akhi? Misal kayak kemarin apa? Contohnya kayak di cerita Ashitatul Yaumiyah. Istaiqatu minan naum fi sa'ati rabi'ati ghaliban. Ghaliban jadi apa, akhi? Hmm? Mas'ul. Nasab kapan? Nasab diapain? Yang mana? Nasab kan banyak, akhi. Maf'ul Maf'ul menunjukkan bih. maf'ul Maf'ul. fi. Bukan bi, akhi. Maf'ul Bih. iya, kan dia kan menunjukkan keterangan waktu, akhi. Iya, iya. Ya, hati-hati loh ya. Jadi pokoknya menunjukkan keterangan-keterangan seperti itu, waktu, tempat, berarti dia posisinya adalah sebagai maf'ul fi. Maf'ul. Kalau di nasab, selailan, fajron, usolli, sholatal, apa misal, fajron misalnya. Soli sholatal fajri, fajron, lagi ada lagi. Berarti dia bukan maf'ul mutlak loh, ahi. Tapi Iya, menunjukkan iya. keterangan waktu. Hati-hati ya. Pokoknya intinya gini. Kalau dia menunjukkan masdar dan makna dan lafzonnya sesuai dengan fiil sebelumnya, berarti mutlak. Dia penguatan kayak benar-benar gitu loh. Tapi kalau seandainya zorof atau menunjukkan waktu dan tempat misalnya ya, maka dia namanya maf'ul fi. Berikutnya maf'ullah. Ada yang tahu nggak Ahi? Eh, Nama lain dari maf'ullah? Belum tahu, belum tahu. Belum tahu. Maf'ullah nama lainnya adalah li'ajlih. Karena. Oh, ya adil. Li'ajlihi karenanya. Berarti di sini menunjukkan sebuah alasan. Ini dia pakai li loh masih. Ini harus ditakwil tahu. Roja'ati fludar sau ta'atan. Eh, apa ini ya? Ta'atan ini harusnya, Afan. Berarti yang ini yang benar, Afan. Roja'ati fludar sau ta'atan li mu'allimihi. Biasanya kayak alasan. Si anak kecil itu memurajaah atau mereview pelajarannya karena ketaatan kepada gurunya. Jadi tanpa disertai li, sebetulnya dia sudah memiliki kandungan arti alasan. Mafhum, Mai? Contoh coba Akhi, sholat misal. Sholat pakai apa? Kalau puasa niatnya apa? Coba sebutin. Asumu Ramadan, misal apa? Saya Nawaitu. Coba bikin sendiri. asumu Ramadan, nawaitu asumu Mm-mm. Ramadan lailatan. Lailatan kan waktu. Untuk Oh, alasannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. oh, Nah itu. Berarti nggak pakai li. litaqarrub. Langsung. Ah, litaqarrubi ilallah. Nah, Ustazah nggak mau litakarub karena nanti jadi jer. Kalau mau langsung, langsung aja. Kurbatan
Oh, kurbatan lillah. Ilallah. Allah, Nah, ilallah. itu ya Ahi. Kurbatan, toatan. Biasanya kalau makna-makna alasan tuh biasanya menunjukkan sisi-sisi maknawiyah banyak banget, sisi-sisi spiritual di situ. Contoh lagi, saya sholat dalam keadaan khusyuk dan khudu atau ikhlas, ya kan? Itu alasan gak, Ahi? Menunjukkan alasan gak? Atau Biasanya. Ana belajar agama untuk mengenal Allah. Coba bikin bahasa Arabnya. Yang syaratnya apa saja? Saya belajar menuntut ilmu agama untuk mengenal Allah. Untuknya jangan dipakai ya, maksudnya dengan alasan mengenal Allah. Jadi bikin maf'ul. Pakai si masdar pastinya, Ahi. Gimana? Ata'alamu At-ta'lamu bima di ulumatin. ma'rifatillah Tapi jangan pakai li, Ahi. Langsung aja. Ma'rifatan lillah. lillah. Ah, beda loh, Ahi. Kalau Ahi pakai li, itu jar jadinya. Tapi kalau Ahi langsung pakai mansub, berarti dia masuk kategori Ma'rifatan. maf'ul lah. Sekalipun kita tahu di dalam ini ada kata li-nya, cuma dibuang. Di sini juga ada li-nya. Makanya disebut li ajli atau lahu untuknya. Mafhum Mahi? Khusyuk misal usolli salatal subahi khudu'an khusyu'an lillah. Fahim tahi? Mafhum? Insyaallah Insyaallah. udah nggak ketuker lagi. Habis ini Ustazah minta Ahi jelasin ya. Nah, berikutnya maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu biasanya dia menunjukkan kondisi atau keterangan bersamaan dengan kondisi sebelumnya. Dan ingat, dia berbentuk maf'ul, ya, bukan fi'il ya. Tapi maf'ul, berarti mau nggak mau istim. Mafhum, Mahi? Beda loh dengan wawu, wawu pada umumnya. Pasti dengan catatan dia ketambahan wawu ma'iyah. Gitu. Contoh, roja'atif lu darsahu wa ghurubas syams. Oke, si anak kecil itu mereview pelajarannya dan bersamaan dengan itu tenggelamnya matahari atau kalau bahasa kita namanya pada saat tenggelamnya matahari atau sunset atau misal apa misal kalau Akhi bilang eh roja tu ilal bait wa tulu asyams misal di sampai pagi gitu ya. Mafhum ya Akhi? Jadi biasanya menunjukkan hal-hal Oh, yang menjadi objek apa di situ. apa ulangi Ustaz, yang maf'ul ma'ah ini belum paham. Jadi maksudnya itu Oke. Isim, jadi gini, hati-hati. Biasanya ketuker sama wawu kayak Muhammadun wa Aliyun, misal Muhammadun wa ya Zaidun, yaktubu wa yadrusu, beda. Kali ini, maf'ul ma'ah adalah sesuatu isim yang jatuh setelah wawu yang menunjukkan sesuatu yang mengenai kata kerjanya. Biasanya menunjukkan keterangan waktu atau kondisi atau tempat gitu. Misal, kebetulan gitu kan, bersamaan dengan itu, misal. Raja'at tiflu darsahu wa ghuruba syamsi. Gitu. Jadi dia di sini jadi maf'ul ma'ah. itu sudah Darsahu, artinya iya, dia sudah otomatis itu ketika otomatis. setelah wow kemudian ketemu isim yang menjelaskan tentang itu berarti itu sudah otomatis wow ma'ah ya. Iya, isim ya tapi akhi. Kemudian Ya, disamakan saat belajar dia tenggelam. Ada jelas. ininya hi. Darsahu ghuruba syams gitu. Tulu asyams gitu ya. Maghriba misal. Bebas. Intinya ada wa-nya. Wa apa misal? Wal ma'a misal. Atau airnya sedang apa gitu tumpah misal. Mafhum ya hi. Misal dia Iya, lagi iya. makan dan bersamaan dengan itu saya apa. Tapi jangan jangan sampai dia berbentuk fiil ya. Hati-hati. Dia Harus isim objek ya. Ahi. Harus isim objek gitu. Naam, harus isim. Sekarang sudah pengen Ahi jelasin ke Ustadzah bedanya maf'ul bih, mutlak, zorof, lah, dan maf'ul ma'ah. Silakan dijelasin sekali lagi. Maf'ul bih atau maf'ul fi? Oh, maf'ul bih ya. Maf'ul bih dulu. Biasa, maf'ul yang biasa. Ya. Jadi maf'ul bih itu adalah sebuah objek yang langsung dari penderita. Ya langsung. Contohnya yang tadi itu roja'a filmidun darsahu. Murid Ya,
Biasanya Mulang apa maf'ul bih? Kalau di bahasa kita objek ya, yang objek dikenai penderita pekerjaan, ya yang atau dikenai benda-benda, alat-alat gitu ya. Sesuatu lah biasanya. Jelas ya. ya. Lanjut. Kemudian yang maf'ul mutlak itu adalah kata penegas Iya, atau penjelas. bentuk betul bentuknya Eh, harus berbentuk apa? Isim apa? masdar Masdar. Diambil dari dari fiil, fiil sebelumnya. oh ya dari sebelumnya. Iya, ahi harus ada kaitan ahi. Oh Kalau ya. enggak ahi kebingungan nanti sama maf'ullah. Iya Mhm. kan? Dia nggak ada kaitannya loh. Tapi dia masdar juga loh. Bisa dibedain ya, ahi hati-hati. Ya ya. Oke, boleh nggak ahi kalau misal di maf'ul mutlak kita bentuknya secara sinonim, tapi bukan secara makna sama, tapi lafzan nggak sama. Boleh. Cara makna sama lafadznya nggak boleh apa? Maknanya sama, kayak tadi tilawatan. Misal, qara'tul Qur'ana tilawatan, bukan kiroatan. Boleh kan? Iya ya. Boleh. Sebetulnya maf'ul mutlak banyak pembagiannya. Ada maf'ul li taukid, li apa banyak. Cuman intinya di situ aja yang ingin ditekankan ya, untuk membedakan dengan maf'ul lain. Tafadhol, istamirai. Kemudian maf'ul fih ya, maf'ul fih itu merupakan keterangan waktu atau tempat terjadinya perbuatan. Ya, Pokoknya dia yang ada ron zorofnya atau ada yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat contoh. roja'a tilmidun darsahu lailan Mm-mm. atau akala Muhammadin ta'amahu naharon. Mm-mm. Mm-mm. Naharon. Kayak tadi, kalau ahyana nadiron ghaliban fajaatan au masalan keterangan-keterangan yang lain apa? Masuk nggak ahi? Masuk-masuk. Yauman, misal korok tuh yauman gitu kan? Termasuk waktu nggak? Waktu masuk-masuk waktu. Waktu. Meskipun dia bukan pagi siang malam, tapi dia kan menunjukkan sebuah momentum ya, waktu ya. Hati-hati ya, Hi. Artinya ketika dia disebut zorof, biasanya kita bilangnya fil lail, fin nahar. Berhubung dia mau nasab ya, makanya di fathah, dimaf'ulkan ya. Jadinya maf'ul fih. Istamirai, maf'ullah atau nama lainnya? Mahullah atau nama lainnya li ajlih. Apa tuh? Merupakan alasan atau penyebab dilakukannya perbuatan. Tohi. Misal, bikin sendiri, Hai. Ah, Kalau yang dicontoh itu rojaatil midun darsahu lita. Itu berarti To'atan. Ini to'at. salah, Hai. Mau ngasih tahu ini salah tulis ya. To'atan. Oh, Karena ketaatan. Li to'atillah. Ya kan? Bentuknya apa, Hai? Maf'ullah. Isi masdar juga nggak? iya. Iya. Cuman kan beda sama fiilnya. Dia menunjukkan alasan. Biasanya mengandung makna apa? Li di dalamnya. Sebutin deh, Ahi, isim-isim masdar yang menunjukkan sebuah alasan. Selain tadi kurbatan, taatan, apalagi? Khaufan. Khaufan masuk gak, Akhi? Masuk-masuk. Opan Iya, lillah. ikhlason, naam, ikhlasan. Biasanya asyur. Apalagi? Ghadban juga boleh karena marah gitu ya. Hati-hati tapi hati-hati jangan sampai ketukar bentuk hal ya. Kalau hal nanti kita punya ada bentuk-bentuknya sendiri. Berarti dia mirip, Ma'rifatan tapi mirip mirip, hal itu saudara. Karena kan tapi seperti farahan ah, ya kan dalam kondisi senang, iya. korban dalam kondisi itu kan berarti hampir hal sama-sama. Hampir, tapi kan kalau di hal kan ada bentuknya, ada bentuk isim fa'ilnya, Oh iya, iya. ya kan? Kalau bedanya ghadban dengan misal apa tadi? Ghadiban, beda dong. Hal itu jadinya. Ko iman, rokiban, jalisana iman. Fahim, fahim tahi? Fahim tum? Kan itu. Jadi hati-hati. Beda banget. Sekalipun memang maknanya kayaknya mirip ya. Alasan juga. Cuman kondisi ini ada pola-polanya sendiri. Untungnya seperti itu. Lanjut Ahi, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Ya. Eh, isim yang terletak setelah waw ma'iyah Mm-mm. atau yang berarti apa ya?
bersama atau Ya, sertai. bersamaan dengan itu ada dua Ah, kegiatan ya. Ada dua kondisi yang bersamaan. Dia belajar, kemudian ada bersama dengan itu tenggelamnya mata matahari. sunset ya. Oke, syukron, Nastamir. Berikutnya adalah hal. Hal ini lumayan tricky ya, karena dia sebetulnya ya nggak tricky-tricky amat karena dia butuh yang namanya sohibul hal ya. Misal, Roja Atiflu Darsau Jalisan. Dia punya sohibul halnya kembali ke apa? Ke Tiflu. Sohibul hal. Biasanya dia berbentuk isim fa'il. Hati-hati ya. Roja'a si anak-anak kecil itu, anak kecil itu mereview pelajarannya dalam kondisi. Jadi di situ ada menunjukkan kondisi diartikannya. Misal Ustazah bilang apa? Nimtu so iman, ya kan? Anak tidur dalam kondisi Ya. puasa. Bikin aja deh ahi. Sifat isim fa'il yang bisa dijadikan hal. Selain so iman, jalisan, berdiri, nyetir, Apa yang ko iman. Nyetir apa? Rokiban, ya kan? Iban, Apalagi? nah Iya. iman, Nah, iman tidur, nah misal. isan, ya. Iya, nah, dan lain sebagainya. Gampang ya, Hi? Intinya kalau hal butuh sohibul hal dan polanya berbentuk isim fa'il. Tapi tetap ya, dia hal loh, Ahi. Nanti, Ahi, kalau belajar di balago, bukan balago, insya, itu berjajar, Ahi. Antara apa? Semua maf'ul jadi satu dalam satu kalimat. Misalnya, roja'atiflu darsahu, darsan, misalnya, darsahu, muroja'atan, lailan, to'atan, gitu ya, limu alimihi, wa ghuruba syamsi, jalisan. Boleh, Ahi? Boleh. Mafhum? Tapi mumet itu. Iya, boleh, Ahi. Jadi gitu. Semakin dia kalimatnya itu full, full apa ya? Full kondisi-kondisinya, objek-objeknya, itu berarti kalimatnya kaya gitu. Dalam kondisi ini. Jadi kalau 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 Akhi pernah tahu nanti kalau bikin judul skripsi, ya kan? Semakin spesifik itu semakin dapat nilainya. Berarti ini jelas, oh si anak ini mereview pelajarannya benar-benar mereview di malam hari dengan alasan taat kepada gurunya dalam kondisi duduk pada saat sunset. Jadi Gitu. itu masuknya balagoh itu atau Ya, sastra. betul. Maksudnya justru artinya gini, dia membuat kalimat itu apa ya, semakin indah karena dia mengamalkan semua kaidah nahwunya. Begitu, Ahi. Jadi gitu, kenapa Ahi diminta belajar nahwu itu untuk seperti itu. Jadi buatnya nggak cuman akroul Quran, Hmm. misalnya pajayi dan wassalam. Enggak. Yang detail dong keterangan waktu, kenapa, dengan siapa, bagaimana, gitu ya. Oke, lanjut ya. Tamyiz. Sering dengar tamyiz, Ahi? Nah, pernah Pernah kan. dengar? Nah, tamis itu gini, kalau Ahi pasti kalau anak bikin contoh pasti ngerti. Menjelaskan sesuatu yang masih absurd, masih samar, atau masih abstrak. Baik secara zat maupun nisbat. Esensinya maupun penisbatan. Contoh, sedang nggak pakai contoh di sini ya. Ahi, misal, Ahi Zainal membeli 5. 5 apa? 5 liter bensin. Nah, liter di situ menjadi Tanwis. tamyiz. Paham ya? Karena 5 apa nih? Gitu. Biasanya menunjukkan keterangan kayak kilo, 5 kilo, 5 liter gitu ya. Menunjukkan keterangan-keterangan yang masih abstrak, masih samar-samar ibaratnya gitu. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah kitaban. Aindi thalathuna kitaban. Ini secara esensi keluar dia. Saya punya 30 apa, Ahi? Kan 30 kan masih nggak jelas. 30 piring kah? Ya kan? tiga Ya, puluh ya. sendok. Enggak. Hati-hati, ini bukan objek loh, Ahi. Tapi bukan maf'ul bih ya. Apa, Ahi? Tam? Tamyiz. Tamyiz. Apakah dia selalu dikenai pekerjaan? Ahi, di sini ada fiil nggak? Tidak ada. Ya, ada. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang membedakan ya dengan objek. Di sisi lain, dia abstrak.
Kalau ini kan jelas kan. Berikutnya nisbat. Apa nih? Apanya? Gitu kan. Al-mu'allimu aksaru minni ilman. Apanya yang banyak? Nggak Ilmunya. jelas kan? Yes. Ilmunya. Jadi dia menjelaskan sesuatu yang masih abstrak. Asgharu minni apanya misal. Dia lebih kecil apa misal. Tingginya misal. Atau lebih kecil rumahnya misal. Baitan. Hati-hati ya. Mirip kayak maf'ul bih. Bedanya dia tidak jatuh setelah fiil biasanya. Dan yang kedua, pasti dia menjelaskan sesuatu yang samar. Ingat-ingat aja, beli literan gitu. Literan, kilonya, masafah. Biasanya gitu ya. Jaraknya gitu. Ada yang zat, ada yang nisbah. Terakhir, nggak terakhir sih, masih banyak ya ini. Maksudnya yang berkaitan dengan fiil biasanya ya. Ada yang namanya mustasna dengan ilah. Masih ingat pengecualian ahi? Dengan ilah. Nah, ada isi mansub setelah ada huruf istisna. Ada istisna alat-alat ya. Di sini ada pembagiannya. Jatuh setelah bentuk kalam itu kalimat ya. Tam itu sempurna. Berarti ada fiil, ada fa'il. Mujab itu positif. Tam itu sempurna, manfi itu negatif. Kalau nakis berarti kalam yang tidak sempurna. Di tiga posisi ini, ahi dihafalin. Langsung. Yang dibaca nasab adalah yang ini. Ya, karena kan di sini nanti lain lagi. Coba ya, sudah bikin. Hadaratul labu, ada fiil, ada fa'il sempurna. Fiil, butuh objek nggak ahi? Butuh. Tapi dia jatuh setelah istisna. Dia mujab nggak? Ada kata negasi nggak? Nggak ada huruf Ada. nafi. Hadaratul lab, semua murid-murid datang illa hasanan. Maka di sini menjadi nasob. Jadi mustasna dengan ilah yang nasob dengan catatan kalam tam yang mujab. Ada juga yang kalam tam yang manfi. Dihafalin ya, Ahi. Ada Ya. huruf nafi. Fiil, fa'il. Di sini boleh pilih. Fiil, fa'il, maf'ul boleh. Karena dia terpisah ya. Tidak ada murid-murid yang datang kecuali Hasan. Tidak ada. Gitu kan. Berarti Hasan di sini bisa jadi fa'il. Bisa jadi maf'ul. Kalau mau jadi maf'ul. Berarti dia dinason. Tapi kalau nakis, enggak ya. Tidak ada satupun yang datang kecuali Hasan. Jadinya fa'ilah. Ini harusnya kenapa ditaruh di sini ya? Ini cuma ngasih tahu. Kalau kalam nakis nggak berlaku. Cuma dua ya, Ahi. Kalam tam mujab, kalam tamma. Harus ini kayaknya salah sih menurut Ustaz ya. Kayaknya dia harusnya gini deh. Oh ya sih, tapi udah nafi ya di sini ya. Mahadoro illa asanun. Mahadoro. Nggak bisa sih. Udah, ini aja ya, Ahi. Kalam tam manfi dan kalam tam mujab. Setelah illah. Mafhum insyaallah. Ini singkat aja loh, Ahi. Sebetulnya pembahasan illah tuh banyak. Oke. Berikutnya ada khobar kana. Kalau kemarin kita belajar nawasih, ada yang inna, ada yang kana. Sekarang khobar kana, Ahi. Berarti kana isimnya di rofa, ya kan? Khobarnya di nasob. Masuk. Maka khobar kana masuk di kategori ini. Contoh, baca, Akhi. Asbahat Fatimah. Asbahat Fatimah mu'allimatan. Oke, Fatimah jadi apa di sini, Ahi? Isim, Fatimah isim kak, isim asbah. ya, Jadi apa, Ahi? Isim asbah, asbaha. Ahi, masih ingat oh ya? ya, 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 Karena ya. kan punya saudara, ya kan? Isimnya di rofa. Mu'alimah jadi khobar asbaha Nasab. dinaso. Kaidahnya apa? Tarfa'ul isma Buatan watan sibul timbul kobar. khobar. Yang awalnya jumlah ismiyah, kemasukan asbah berubah. Oke, lanjut isim inna. Isim inna dan saudara-saudaranya. Apa aja isim inna? Inna, anna, ka'anna, laita, la'alla, apa lagi?
Lakin, Lakinna. lakin. Semuanya mabni alal fath ya. Dia termasuk huruf. Kaidahnya apa? Kebalikan, ahi. Tansibul isma Wa tarfa. watarfaul Khobar. watarfaul khobar. Khobar. Berarti yang di sini yang menjadi nasab berarti isimnya in Nah, inna. Hati-hati ya. Khobar karena isim inna. Ini udah dibahas ya di pertemuan kemarin. Berikutnya ada isim la. Nah, hati-hati. La di sini tuh banyak banget. Ahi pernah tahu la apa aja sih? Sebutin. La itu huruf mustarok. La nafi. Siapa lagi? La nahi. La apa lagi? Ada lagi la seperti inna. Jadi dia namanya la nafi lil jins. Sebenarnya nafi juga, cuman dia masuk pada jumlah ismiyah. Jadi di sini artinya tidak ada satupun, menafikan semua jenis, tidak ada satupun. La rojula fil fasal, tidak ada satupun di kelas kecuali, misal tidak ada seorang laki-laki pun, gak baik kecuali ya, kok jadi ke bawah tadi. Tidak ada satu laki-laki pun di kelas. Yang sering banget zikiran dipakai tahlil, gimana bacaan tahlil? La ilaha. illallah. Nah, ilaha di sini dia juga termasuk saudaranya inna, amalnya seperti inna. Berarti di sini apa? Tansibul isma watarfaul khobar. Khobar. Jadi hati-hati loh, ini bukan lanafi loh ahi, bukan lanahi, tetapi namanya lanafi lil jins. Nafi juga, cuman bukan nafi-nafi yang la aktubu itu loh, saya tidak nulis, la yadrusu, paham ya? Atau Ya, la ya. taktub, la takro, beda. Ini masuk pada isi mahi. Namanya lanafi lil jins. Maka dia di nasab. Oke. Mafhum insyaallah. Ingat-ingat ini aja. La ilaha illallah. La ma'budah siwa gitu ya. Munada, isim panggilan. Nah, munada ini banyak banget statusnya. Gak semuanya ya ini dia gabungin semua. Ada yang beberapa yang masuk nasab, ada yang bukan. Kalau mabni rofa, ya mar atau ya Umar dia dibacanya rofa ahi. Nah, kalau seandainya nakiroh tapi tidak ada tujuan, misal siapapun wanita, misal wanita di sana ya mar'atan, maka dia dinasab. Tapi kalau nakiroh yang ada tujuannya, wahai wanita yang ana maksud yang ada di rumahnya ahi, misal istrinya misal, berarti ya mar'atu tertuju. Tapi dia nakiroh atau nama alam mufrad dia rofa. Nah yang mansub ini yang pertama nakiro tapi nggak ada tujuan, misal ya mar'ah yang mau di rumah, yang di sana, di luar bebas. Atau syibul mudhof. Jadi dia menyerupai mudhof. Ya hamilah hakibah, wah yang membawa tas. Itu ya diidofahkan. Berarti wajib mansub ini ya. Kalau Wajib ada mansub. isim munada. Betul ya Rasulullah, ya Rasulah, ya Abul Qasim, ya kan? Rasulullah julukannya apa? Bukan ya Abul Qasim kan? Ya Abal. Pakai alif kan? Karena dia dina nasab. Nasabkan. Ingat-ingat ahli. Diidofahkan. Nakira ghairu maksudah dan syibul mudhof masuk kategori mansub. Sisanya masuk di rofa. Ya Rasulullah ya. Nggak boleh Ya ya Rasulullah. Rasulullah. Dibaca maulid-maulid ya Rasulullah. Atau dibacaan-bacaan. Apalagi ya contohnya ya. Ya Habiballah. Bukan ya Habibullah kan? Ya Nabi Allah. Nah, tadakartum. Coba diperhatikan. Mesti bilangnya ya al-fathah semua. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya apa lagi? Ya Rasulullah, ya sifat Allah, ya dinaso. Ada tiga tapi ya, nggak cuman itu, nggak cuman idofah, syibul idofah dan nakiro ghairu Hmm. maksudah. Lagi-lagi tawabi. Di sebelumnya ada tawabi juga ya, tapi dia kategori yang kalau sebelumnya rofa ya dia rofa. Kalau sebelumnya nasob, ya berarti dia ikut nasob. Kalau sebelumnya jer, berarti dia nanti masuk kategori jer juga. Ya. Makanya diulang-ulang. Fahim tum ahi, insyaallah asana. Yakfi ya ahi? Atau mau lanjut? Yakfi ya ahi? Oke, hafalan. Nanti kalau ada waktu, boleh ya ahi bikin contoh-contoh maf'ul. Satu aja. Satu kalimat panjang, tapi udah komplit dengan
maf'ul bi dan maf'ul yang lain. Coba Insya Allah, PR-nya saja. PR-nya apa? iya. PR-nya, bikin semua maf'ul yang ada dalam satu kalimat. Misal saya bangun dalam keadaan sehat dengan niat apa di pagi hari. Misal ini ya dalam kondisi duduk atau apa. Itu semua jadi incomplete. Jadi Ustazah nggak perlu identifikasi udah paham. Bikin kalimat yang sudah mencakup maf'ul-maf'ul yang tadi kita pelajari. Insya Allah. Berarti Berarti di kita lanjut. malam Selasa. Iya, malam Selasa. Ini malam Selasa itu maksudnya Senin ya? Bener ya, Iya, Ahi? Senin malam Selasa. Oh, paham, paham. Oke, oke. Insya Allah. Hasanan, holas ya. Lihadil Laila. Yujad soal. Tapi saja. Maaf, yakfi. Khair. Hasanan, sanatatim. Adirasa fi hadil Laila. Pikiratil dalam. Dilai Rabbil Alamin. Syukran jazin alam hudurik wa musyarikatik ila liqa fi Laila Thulatha. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan.